Selamat malam waktu New Jersey, selamat pagi waktu Indonesia, dan bagi saudara yang di Eropa mungkin saat ini tengah malam mungkin yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Demikian juga saudara-saudari kita yang biasa juga dari Malaysia yang selalu juga mengikuti acara ibadah kita. Saya ingin berterima kasih atas keberadaan kita semua. Terima kasih karena Anda juga telah bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah kita pada saat ini. Untuk memulaikan acara ini, kita akan seperti biasa mendengarkan satu lagu pujian, dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh ayah saya, Pendeta Alex Rantung. Silakan, Dek. Kita tentunya memuji dan membesarkan nama Tuhan atas talenta yang Tuhan sudah berikan kepada adik kita, Adel Wesley, yang sudah membawakan satu lagu yang begitu indah, begitu menggugah. Baik saudara sekalian, mari kita mengikuti doa buka yang akan dibawakan ayah saya, Pendeta Alex Rantung. Silakan, Pi. Oke. Bisa sudah dengar ini ya, bisa? Ya, bisa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa Surgawi yang bertakhta dalam kemuliaan surga, pada malam ini juga atau waktu pagi di Indonesia, kami sangat bersyukur atas perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami pada sepanjang hari ini. Dan pada saat ini akan mengikuti pembahasan firman Tuhan yang menguatkan kami semua, yang benar-benar sesuai dengan lagu pujian yang menguatkan iman kami.
Tuhan, kami berterima kasih, kami menyadari pada waktu yang lalu kami berada di dalam kegelapan, tetapi Yesus telah datang memberikan kepada terang melalui firman Tuhan yang menguatkan kami, yang akan menuntun perjalanan kami untuk berjalan pada jalan kebenaran Tuhan. Kami adalah imamat rajani yang Tuhan percaya keluar dari gelap ke dalam terang yang ajaib untuk memasyurkan kebaikan Tuhan agar dunia dapat mengenal bahwa satu-satunya juru selamat hanyalah Yesus Kristus itu. Tuhan, terima kasih. Berkatilah Pendeta Stephen Rantung yang membawakan pembahasan pada malam ini yang menuntun hidup kami untuk berjalan dalam terang kebenaran Tuhan oleh tuntunan surga, oleh Roh Kudus yang menguasai hati Pendeta Stephen Rantung kami semua yang mengikuti acara ini, yang dapat menguatkan kami untuk tetap teguh setia hingga sampai Tuhan datang. Berkati kami semua ya Bapa, berkati yang memimpin, alat-alat yang digunakan supaya semua tidak terhalang, dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapak, Tuhan dengar doa kami, Tuhan berkat Tuhan, dan terima kasih keselamatan Tuhan berikan bagi kami. Demikian pula Tuhan kiranya mengampuni salah dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita pada saat ini. Dan pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran ke-7 ya, tidak terasa ya, sudah lebih dari setengah mungkin ya, lebih dari setengah pelajaran kita. Yang akan kita bahas pada saat sepanjang minggu ini adalah Yesus jangkar jiwa. Yesus jangkar jiwa. Tadi malam waktu New Jersey kita sudah membahas, saya telah menggantikan Pendeta Muda Tulus untuk acara pendahuluan pelajaran Sekolah Sahabat tadi malam. Jadi kita sudah membahas pelajaran tersebut ya dengan ayat inti dari Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat. Pengharapan, kita memiliki pengharapan, itu adalah satu jangkar yang kuat dan aman, paling aman. Tidak ada resikonya kalau firman Tuhan ini ya, melalui pengharapan dari firman Tuhan ya. Aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Minggu ini kita akan membahas mulai malam hari ini mengecap firman yang baik. Dan Senin mustahil untuk dipulihkan, hari Selasa dengan judul tidak ada pengorbanan untuk dosa yang tersisa. Hari Rabu kita membahas tentang hal-hal yang lebih baik, dan hari Kamis Yesus jangkar jiwa. Jadi di tengah-tengah pembahasan tentang apa yang Yesus sedang lakukan di Ka'bah di surga, maka kita akan memiliki satu kekuatan atau juga amaran tentang harus hati-hati, jangan sampai kita murtad atau menjadi lemah iman. Jadi bagaimana caranya supaya kita tetap bertahan di dalam firman, di dalam iman ya. Kita untuk dapat bertahan di dalam iman, kita harus mengecap firman ya, mengecap firman yang baik. Tasting the goodness of the word. Kita merasakan firman itu sebagai satu hal yang betul-betul memberikan kekuatan yang pasti. Inilah yang ingin dinyatakan oleh Rasul Paulus pada saat dia menulis pada orang-orang Ibrani ya. Kitab Ibrani, dia orang-orang dalam kepahitan hidup, dia katakan, waduh, ini firman itu adalah sangat-sangat manis, sangat-sangat indah. Bacalah pelajaran kita katakan, bacalah Ibrani 6 ayat 4 sampai 5, apa yang diberikan orang percaya di dalam Kristus sementara mereka setia kepada. Kalau kita setia, apa yang dapat menjadi bagian kita? Dan ini telah diberikan pada mereka yang di dalam, ada juga pada saat Ibrani 6 ayat 4 sampai 5 diberikan pada saat mereka itu sudah mungkin tidak lagi berada di dalam iman. Tapi inilah, kalau kita tetap dalam iman, apa yang terjadi? Sebab mereka, Ibrani 6 ayat 4 sampai 5, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ini berbicara bagaimana firman itu begitu indah. Ya, kita semua mengalaminya pada saat kita menerima Yesus Kristus, dan juga pada saat kita terus-menerus mendengarkan firman Tuhan, mengikuti acara ibadah, pada saat juga secara lebih khusus lagi kalau kita mempelajari firman Tuhan itu bagi diri kita sendiri. Maka firman itu adalah menjadi terang bagi hati kita ya. Kita mengecap makanan surgawi yang indah. Nah, pelajaran kita katakan telah diterangi, berarti mengalami pertobatan dari kegelapan menjadi terang, masuk ke
terang ya. Ibrani 10 ayat 32 menyatakan itu ya. Ini menunjuk pada mereka yang telah berbalik dari kegelapan kuasa iblis kepada terang Allah, seperti tulis dalam Kisah 26. Ini menyiratkan pembebasan dari dosa. Dalam dosa kita berada dalam kegelapan dan ketidaktahuan. Dan bentuk kata kerja di sini menunjukkan bahwa pencerahan itu adalah tindakan Allah. Itu bukan sesuatu ya. Jadi pada saat Anda dikuatkan oleh firman Tuhan, itu bukan tindakan kita, kepandaian kita atau siapapun kita itu. Tapi itu adalah Roh Kudus yang memberikan pencerahan ya. Jadi bentuk kata kerja sini menunjukkan bahwa pencerahan itu adalah tindakan Allah yang dicapai melalui Yesus, cahaya kemuliaan Allah. Itu Ibrani 1-3 itu kita lebih mengetahui, dan pada saat ini untuk kita Roh Kudus yang apa? Memberikan cahaya Kristus tersebut bagi kita. Nah, pernah mengecap karunia sorgawi dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus adalah satu ekspresi yang sama. Yang mana menyatakan bahwa karunia sorgawi dan Roh Kudus itu adalah satu ya. Jadi seperti itulah pelajaran sekolah sahabat kita katakan bahwa karunia Tuhan bisa merujuk pada kasih karunia-Nya satu atau Roh Kudus yang melaluinya Tuhan memberikan kasih karunia itu. Kisah 2 ayat 38. Mereka yang telah mengecap Roh Kudus. Mengecap Roh Kudus seperti ayat-ayat ini katakan ya, telah mengalami kasih karunia Allah yang mencakup kuasa untuk memenuhi kehendak Allah. Galatia 5, 22 dan 23. Dan untuk mengecap firman yang baik dari Allah, berarti mengalami sendiri. Oke, saya ulangi. Kita mengalami sendiri kebenaran Injil. Jadi bukan hanya kita dapat mendapatkan inspirasi daripada apa yang terjadi pada orang lain. Apa yang terjadi pada orang lain menjadi satu inspirasi bagi kita, tetapi lebih memiliki inspirasi kalau kita sendiri. Kalau kita sendiri yang mengalami kebenaran Injil tersebut. Kehidupan kita yang berubah, hubungan kita yang semakin lebih baik dengan suami, istri, anak, orang tua, dan keluarga, dan tetangga, dan lain sebagainya. Ya. Jadi itulah, pada saat kita sendiri mengalami kebenaran Injil, maka firman yang baik dari Allah itu betul-betul menjadi bagian kita. Karunia dunia yang akan datang, itu mengacu pada mujizat yang akan Tuhan lakukan bagi orang percaya di masa depan. Apa itu karunia dunia akan datang? Kebangkitan. Kebangkitan. Yohanes 5, 28, 29. Bukan hanya itu saja, apa? Lagi transformasi tubuh kita dan kehidupan kekal. Itulah karunia dunia yang akan datang. Dan orang-orang percaya, bagaimanapun juga, ya, dapat mengecapnya pada saat ini. Ya, dapat pada saat ini ya. Transformasi kehidupan, perubahan-perubahan kehidupan kita. Kita menjadi orang yang lebih baik seperti saya katakan tadi ya. Itu dapat kita nikmati saat ini sebagai apa? Kecapan awal dengan kata lain, kecapan atau rasa awal yang dapat kita nikmati sehubungan dengan kehidupan. Jadi damai surga yang kekal dalam kerajaan itu tetap dapat kita miliki pada saat ini, pada saat firman yang baik dari Allah itu menjadi bahagian saudara dan saya. Mereka telah mengalami kebangkitan rohani Kolose 2 ya, dan pikiran yang diperbaharui Roma 12, dan kehidupan kekal di dalam Kristus. Itulah kita dapat alami, bukannya nantinya, saudara ya. Kebangkitan rohani, pikiran yang diperbaharui, ya, kehidupan kekal dalam Kristus itu sudah kita bisa rasakan saat ini. Kebersamaan itu pada saat firman Allah yang baik itu menjadi bagian kita. Nah, Paulus mungkin juga memikirkan generasi orang-orang Israel di padang gurun yang mengalami kasih karunia Tuhan dan keselamatan Tuhan bagi mereka. Generasi padang gurun diterangi oleh tiang api. Mereka menikmati anugerah surgawi berupa mana, makanan yang mereka terima setiap hari. Mereka menikmati bukan hanya anugerah surgawi berupa mana, tapi mereka juga mengalami Roh Kudus. Nehemia 9 ayat 20 katakan. Mereka mengecap firman Allah yang baik, Yosua 21 ayat 45, dan karunia dunia akan datang dalam keajaiban dan tanda yang dilakukan dalam pembebasan mereka dari Mesir, Kisah 7 ayat 36. Jadi itu semua sudah dialami oleh orang-orang Israel pada saat mereka keluar dari Mesir dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan pada mereka. Jadi semua itu sudah kita bisa lihat dialami oleh umat-umat Tuhan pada saat itu. Namun Paulus menyarankan kepada saudara dan saya bahwa sama seperti generasi padang gurun yang murtad dari Tuhan, terlepas mereka melihat bukti-bukti penyertaan Tuhan, para pendengar Ibrani juga ya, berada dalam bahaya untuk melakukan hal yang sama, terlepas dari semua bukti perkenanan Tuhan yang mereka telah nikmati. Jadi orang-orang pada saat Rasul Paulus menulis kitab Ibrani, Rasul Paulus katakan hati-hati.
Jangan kamu sampai jadi seperti orang-orang apa? Orang-orang Israel yang pada saat mereka keluar dari Mesir. Sudah lihat semuanya. Tapi tetap murtad. Tidak mau percaya. Kenapa sampai mereka tidak mau percaya kepada Tuhan? Padahal melihat hadirat Tuhan itu di hadapan mereka. Nah, mungkin kita pikir, waduh, mereka betul ya, bodoh sekali nih orang-orang Israel itu. Tapi saudara-saudara, kita juga dapat menjadi hal yang sama. Kita sudah melihat tuntunan Tuhan, firman Tuhan yang baik itu sudah diberikan kepada kita. Kita sudah melihat Tuhan ada dan Roh Kudus yang dapat bekerja untuk memahami firman Tuhan tersebut. Tetapi seringkali kekerasan hati kita, ilah-ilah dunia yang masih kita pegang itu yang menyebabkan firman yang baik itu gantinya merubah kehidupan kita, tidak menjadi apa-apa dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah hati-hati. Jadi jangan hanya kita berpikir, wah ini amaran ini betul ya untuk orang-orang zaman dulu, enggak lagi untuk kita. Tapi hati-hati, itu juga dapat menjadi batu sandungan ataupun kejatuhan bagi saudara dan juga saya. Kalau kita tidak terus-menerus menikmati firman Tuhan yang baik itu. Ya, meskipun pelajaran kita kemudian katakan, meskipun Yesus adalah manusia seperti kita ya, dia tidak pernah berbuat dosa. Saya pikir ini adalah satu pertanyaan yang tadi saya tidak sempat rubah ya dari pertanyaan pelajaran kita ya. Saya pikir ini saya tidak sempat rubah. Jadi Anda bisa membaca pelajaran sekolah sahabat. Saya mohon maaf, saya tidak sempat rubah kalimat terakhir pertanyaan di akhir pelajaran sekolah sahabat kita. Nanti mungkin Elisa bisa bantu saya. Tapi poinnya adalah ajakan kepada saudara dan saya bagaimana kita dapat menikmati firman Tuhan yang baik tersebut dan kenapa kita seringkali gagal. Nah, untuk dapat melihat juga cerita kenapa sampai seringkali kita gagal menikmati firman Tuhan yang baik. Saya ingin mengajak pikiran kita untuk melihat satu golongan yang di dalam Alkitab, di dalam zaman Alkitab adalah golongan yang paling dianggap dekat dengan firman Tuhan. Ya, dekat sekali dengan firman Tuhan mereka ya. Itu golongan yang disebut dengan istilah dengan nama yang kita sering dengar ya, orang Farisi ya. Nah, ketika kalau pada ini artikel yang saya baca ya, Anda bisa lihat sumbernya storycloversites.com ini ya. Ketika seorang anak laki-laki dalam keluarga Farisi dikatakan berusia 2 tahun, apa yang dilakukan oleh orang tua mereka? Orang tua mereka akan mengambil, orang tua yang Farisi ya, akan mengambil gurungan kitab Taurat, lalu apa yang dia lakukan? Orang tua itu mengoles apa? Put honey on it, menaruh madu ke gulungan kitab Taurat tersebut dan kasih gulungan Taurat itu ke madu kepada anak mereka untuk apa? Yang 2 tahun itu supaya apa? Supaya dijilat. Supaya dijilat. Kenapa? Supaya untuk menyatakan kepada anak tersebut dan minimal itu simbol luarnya, walaupun anak 2 tahun ini nggak tahu apa-apa ya, nggak tahu baca, tapi minimal dia sudah dari kecil sudah tahu untuk menjilat yang manis, dan yang manis yang dia jilat itu adalah firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 103 yang berkatakan apa? Bahwa firman Tuhan itu adalah begitu manis bagaikan apa? Madu di mulut kita. Mazmur 119 ayat 3. Dan pada saat seorang anak itu 2 tahun dia dijilat madu tersebut dari apa? Gulungan Taurat ya. Gulungan kitab Musa ya. Pada saat dia berusia 4 tahun, dia sudah mulai menghafal kitab imamat. Harus anak-anak keturunan orang-orang Farisi menghafal kitab imamat. Pada saat dia berusia 12 tahun, by 12 years old, dia sudah dapat menghafal mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Waduh, dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Dan pada saat anak itu menjadi remaja sampai dia teenager sampai dia berusia 19 tahun ya. Dia sudah menghafal bukan hanya dari Kejadian, tapi seluruh perjanjian lama yang kita miliki sekarang ya. Karena perjanjian lama orang Yahudi itu terdiri dari Torah. Torah itu 5 kitab Musa. Lalu kemudian the prophet atau nabi-nabi, nabi besar, nabi kecil. Ya, mulai dari Yesaya, Yeremia sampai Maleaki. Dan juga Mazmur. Jadi ini hafal. Jadi begitu hebat mereka apa? Memiliki hubungan yang dekat dengan firman Tuhan. Orang-orang Farisi. Jadi bukan hanya mereka membaca firman Tuhan, tapi mereka menghafal firman Tuhan. Saya sendiri tidak bisa jadi seperti orang Farisi, dalam arti saya belum bisa menghafal saudara kitab Kejadian saja. Saya terus terang nggak bisa hafal. Jujur saja, saya nggak bisa hafal.
Tapi inilah ya, jadi orang Farisi itu kehidupan mereka itu begitu hebat dengan firman Tuhan. Waduh, days in days out itu mereka apa? Firman Tuhan itu mereka baca terus. Ya, mereka adalah pembaca firman numero uno dalam dunia ini ya. Ya, nomor satu di dunia ini. Tapi pada saat mereka bertemu dengan Yesus, cukup menarik interaksi yang mereka miliki dengan Yesus ya. Yesus berbicara dengan para pembaca firman ini yang begitu hebat. Matius 12 ayatnya yang 1 dan 2. Pada waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Waduh, melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu itu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Jadi mereka mempersalahkan Yesus ya. Yesus yang tidak bersalah ya, kita sudah pelajari, tidak pernah berdosa, tidak pernah bersalah dan kata lain, tapi dipersalahkan oleh orang-orang Farisi. Dipersalahkan oleh orang-orang Farisi, para ahli-ahli Alkitab, pembaca firman ini ya, pembaca firman. Nah, apa kira-kira jawaban Yesus? Apa jawaban Yesus pada mereka? Mari kita baca ayat yang ketiga. Ayat ketiga Yesus berkata apa? Dan ayat 5. Tetapi jawab Yesus kepada mereka. Menarik sekali kenapa? Ini penekanan ini yang tanda merah ini itu mengetuk betul-betul diri orang-orang Farisi. Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar dan seterusnya. Ayat 5 juga kemudian Yesus ulangi lagi. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat? Waduh, mereka hafal kitab Taurat, saudara. Mereka hafal, tetapi sekarang Yesus, pada saat Yesus dipersalahkan, Yesus mulai menjawab dengan, apakah kalian tidak baca? Kalian baca. Dengan kata lain, Yesus mengatakan kepada mereka, kalian ini orang-orang pembaca firman, yang membaca firman, tapi kalian sesungguhnya sedang tidak membaca firman. Kalian membaca firman, tetapi seperti orang yang tidak membaca. Ya. Jadi itulah ya. Kemudian apa yang kemudian Yesus ini ingat, ini Matius 12, kita sudah baca ayat 1 sampai 2 sampai ayat 5. Kemudian apa yang Yesus katakan kepada mereka di ayat ke-7 dari Matius 12. Inilah yang Yesus kemudian katakan kepada mereka. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini. Jadi bukan berarti mereka tidak membaca, mereka itu pembaca firman. Mereka itu menghafal firman. Tetapi mereka tidak mengerti maksud firman. Ya. Jadi mereka membaca firman itu secara gantinya mereka membiarkan penulis firman atau yang memberikan inspirasi firman itu Allah sendiri berbicara kepada mereka melalui firman. Sekarang mereka memaksakan pikiran mereka kepada firman. Mereka memaksakan pengetahuan mereka kepada firman. Yang kami tahu nggak boleh bikin ini dan bikin itu pada hari Sabat. Itu adalah paksaan-paksaan mereka. Tradisi-tradisi tentang apa yang boleh, tidak boleh. Kita sudah pernah bahas 39 Melakos Table ya. Tradisi-tradisi apa yang tidak boleh dibuat, yang mereka buat sendiri, yang mereka paksakan ke dalam firman. Jadi hati-hati. Biarkanlah firman itu berbicara bebas bagi dirinya sendiri. Jangan kita paksakan dengan ide-ide kita. Waduh, ini ide saya ini tidak ada yang tahu. Saya baru dapat ilhamnya tadi malam saya mimpi. Wah, makanya inilah arti firman tersebut. Kita tidak hubungkan firman itu, melihat ajaran firman itu secara keseluruhan. Kita tidak hubungkan satu ayat dengan ayat lainnya. Kalau ada satu ayat yang susah, kita mencoba penjelasan dari ayat yang lebih dapat memberikan penjelasan kepada ayat yang susah. Tapi itulah, kita seringkali paksakan firman dengan pandangan kita sendiri. Itulah pandangan Tuhan. Padahal itu bukan pandangan Tuhan. Itu bukan pandangan Tuhan. Itulah sebabnya mereka tidak mengerti maksud firman itu. Yesus katakan, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Nah, penting sekali saudara, penting sekali ini ya. Kenapa? Apa betul Yesus Allah tidak pernah berbicara tentang persembahan? Oh, ada. Ya, ini hukum-hukum korban, hukum-hukum upacara itu sudah ada. Itu masih berlaku di zaman Yesus. Belum Yesus palangkan di kayu salib. Ya, ada persembahan-persembahan korban, semua masih ada. Tetapi ada yang lebih daripada persembahan korban tersebut. Ya, jadi dengan kata lain,
yang terjadi kepada orang-orang Israel di zaman Yesus, mereka terlalu letterlek. Harus letterlek, harus apa? Literalnya ini apa ini korban itu yang diutamakan. Mereka tidak melihat kenapa korban itu harus diberikan, kenapa harus ada upacara korban dan lain sebagainya. Jadi ada prinsip yang lebih besar yang harus kita miliki. Dan itulah mereka tidak melihat prinsip. Mereka hanya melihat apa? Letterlock satu ayat, tapi tidak melihat prinsip yang secara menyeluruh tentang kenapa persembahan atau korban itu diberikan. Dan itulah seringkali menjadi masalah seperti saya selalu ulang-ulangi. Seringkali dalam kita berteologi ya, memiliki satu pandangan yang kita fokuskan, waduh ini ada satu teologi yang bagus. Satu pohon kita otak-atik, satu pohon kita olah, tapi kita hilang pandangan kita terhadap apa? Hutan tersebut. Ya, seringkali saya ungkapkan perumpamaan ini. Kita hanya fokus pada satu pohon, tapi kita tidak melihat hutan yang apa? Prinsip secara keluar. Itulah kamu fokus pada persembahan, tapi kamu tidak fokus kepada apa? Belas kasihan, ya. Kamu tidak fokus kepada belas. Jadi tidak membaca artinya tidak mengerti. Tidak membaca artinya tidak mengerti maksud dan tujuan yang lebih umum. Secara apa? Prinsip secara apa? Secara keseluruhan. Apa misalnya contohnya? Ya, beberapa waktu lalu ada mungkin saudara-saudari kita yang berkomen. Saya sudah sering dengar, saya sudah sering jawab ini di waktu-waktu lalu ya. Pada saat orang bertanya, pendeta, tahukah pendeta Rantung bahwa kita tidak boleh menyebut nama Allah? Ya, kita harus menyebutkan Yesus saja harus, Yehoshua dan lain sebagainya. Jadi ada saudara-saudari kita yang memang, waduh kalau sampai pendeta Rantung menyebutkan nama Allah, berarti pendeta Rantung itu murtad. Pendeta Rantung belum ngerti. Ya bukankah nama Allah itu adalah nama berhala kafir, Allah kafirnya orang Arab dan lain sebagainya ya. Jadi nggak boleh pakai nama Allah, nggak boleh pendeta. Ya kita Israel harus pakai Elohim, wah itulah misalnya. Jadi nggak boleh nama Allah itu nggak boleh disebutkan dan lain sebagainya. Saya mengerti ya, saya mempelajari terus terang ya, secara ya nggak mungkin secara sempurna, tapi saya mempelajari tentang semua proses itu yang seperti yang dinyatakan oleh saudara-saudari kita. Tapi cukup aneh ya, kenapa? Karena di Malaysia, Anda ingat waktu lalu ribut di Malaysia karena saudara-saudari kita orang Muslim melarang orang-orang Kristen di Malaysia menggunakan kata Allah. Kata Allah itu harus dihapuskan dalam Alkitab di Malaysia ya. Rame lah di Malaysia waktu itu. Kenapa orang Kristen dong? Kenapa kita nggak boleh dan lain sebagainya? Tapi itulah itu dulu. Tapi kita di Indonesia, waduh banyak sekali orang-orang, bukan banyak, ada beberapa ya. Banyak, mungkin bukan banyak sekali lagi. Berapa golongan orang Indonesia meminta kepada lembaga Alkitab Indonesia, waduh rubah itu kata Allah, nggak boleh kita pakai nama Allah. Jadi lembaga Alkitab Indonesia harus hilangkan ya. Nah saya mengerti kenapa saudari kita ini tidak suka, mungkin karena mungkin ya dari segi apa yang terjadi di Ambon, Ternate, ada pada saat mereka ada orang anak-anak pada saat itu ya trauma pada saat ada terjadi pembunuhan dan lain sebagainya, ada nama Allah yang apa ya disebut-sebutkan sebelum terjadinya pembunuhan dan lain sebagainya. Jadi banyak orang mungkin anti untuk mendengar kata Allah begitu ya. Karena trauma dan lain sebagainya. Jadi nah persoalannya, pertanyaannya, apakah betul? Ya bagi saya apapun yang dapat kita bawa agar supaya kita dapat memiliki satu hubungan yang dekat dengan Allah kita, entah kalau Anda menggunakan Allah dan itu membawa Anda dekat dengan Allah kita, Tuhan kita, monggo, silakan. Kalau Anda hanya pikir untuk membawa Anda dekat dengan Allah kita itu adalah Elohim atau Yahweh atau ada Yehova, walaupun kata Yehova itu terus terang salah itu ya. Itu adalah Elohim yang dipakai untuk kata Yahweh, begitu pembicaraan yang panjang. Silakan kalau memang Anda menggunakan nama Allah tersebut. Kenapa? Kenapa saya katakan kok silahkan pendeta, kok kita nggak harus hanya satu nama yang harus memang betul-betul. Ya karena Allah sendiri nggak apa ya, nggak repot, nggak pusing-pusing dia mau orang mau sebut apa namanya itu, dia nggak pusing. Nah, loh kok pendeta kok berani bilang betul. Hagar saja, Hagar ini adalah wanita kafir dari Mesir yang menjadi gundik daripada Abraham ya. Dia pada saat dia bertemu dengan Allah apa dia lakukan? Dia memberi nama kepada Allah. Yaitu dia sebutkan Allah itu Elroy. Oh Allah nggak marah. Allah nggak, kamu ini orang kafir kok kasih nama saya. Jangan gitu. Itu nama saya ini Yahweh. Kamu nggak boleh kasih nama saya Elroy. Allah nggak komplain, saudara. Terus terang saja Allah nggak komplain kepada Hagar. Dia nggak marah.
Dia nggak marah. Apalagi Melkisedek. Melkisedek itu bukan dari bangsa istilahnya ya, walaupun dia adalah imam besar yang kita sudah pelajari. Melkisedek sendiri dialah yang memberikan nama El Elyon kepada Allah. Allah oke-oke saja. Ya, Allah oke-oke saja, mau El Roy, mau Elyon, Allah tidak pusing. Tapi kita yang seringkali pusing. Allah nggak repot-repot, kita yang jadi repot. Bertengkarlah kita di Facebook dan lain sebagainya. Wah, hina-hina. Waduh, ini kamu memang bodoh, kamu nggak tahu. Saya baca itu ada orang bilang begitu, yang bilang menggunakan nama Allah. Waduh, itu pemahamannya masih cetek dan lain sebagainya ya. Anda merasa seperti karena kan kalau kita menggunakan kata yang lebih dalam tanda kutip canggih begitu ya, itu berarti lebih hebat kita, berarti kita lebih hebat. Tapi itulah ya, kenapa saya katakan nama Allah itu Anda bisa sebutkan, Allah menyebut dirinya I am what I am ya, itu seperti Yahweh. Orang Yahudi sampai saat ini tidak berani menyebut nama Yahweh. Ya, makanya hanya itu namanya tetragrammaton, hanya 4 silabel. Ya manusia aja menjadi Yehova karena Elohim punya vowel digunakan di YHWH tersebut, Yahweh tersebut ya. Tapi itulah, Allah sendiri tidak protes-protes. Tidak, kenapa? Karena kemahakuasaan Allah itu tidak dapat dibatasi dengan hanya satu nama. Dia banyak manusia menggunakan entah Elyon, El Roy, El Shaddai. Nah, saya sebut El Shaddai karena ada dosen kami di IAS dulu, dia bilang, oh, nggak boleh orang menyebut nama El Shaddai. Allah. Kenapa? Kalau kita sebutkan kata El Shaddai, maka akan ada bencana alam yang terjadi di dalam dunia ini. Jadi nggak boleh. Jadi itulah manusia yang mencoba untuk apa? Menyempitkan Allah, ya menyempitkan Allah dan hanya mau pakai satu nama saja untuk Allah. Padahal Allah itu nggak marah-marah dia kalau istilahnya namanya itu banyak dan Anda bisa baca di Alkitab itu banyak sekali. Bukan hanya apa yang Allah berikan namanya kepada manusia, tetapi apa yang manusia mau sebutkan. Kalau bagi Hagar, El Roy itu membawa dia dekat dengan Tuhan, Allah katakan silakan Hagar. Kalau Melkisedek bilang El Elyon kepada Allah, silakan. Yang penting adalah hutannya itu adalah semua manusia yang bisa apa? Datang kepada Allah, yang menerima kuasa kebesaran Allah. Allah tidak dapat kita batasi dengan nama, dengan bahasa manusia. Dan itulah sebabnya, coba Anda baca Kejadian 32 ayat 9. Coba Anda baca Kejadian 32 ayat 9. Saya tidak tulis di sini ayatnya, supaya Anda yang baca ya. Kejadian 32 ayat 9 katakan apa? Bertanyalah Yakub. Yakub baru saja dirubah namanya. Manusia gampang dirubah namanya. Bertanyalah Yakub kepada malaikat atau yang bergulat dengan dia ya. Katakanlah juga namamu. Katakanlah juga namamu. Tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Mengapa kamu mau tahu namaku? Dengan kata lain, mengapa kamu mau tahu namaku? Tetapi tidak diberikan jawaban. Lalu ayat ini katakan apa? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Jadi artinya ini adalah apa, saudara? Allah tidak bisa apa? Allah tidak bisa dikekang dengan satu nama. Allah tidak bisa dikekang satu. Artinya nama apapun, saya ulang-ulangi lagi. Nama apapun yang dapat kita bawakan, yang mana membawa kita untuk menghormati Allah, dekat kepada Allah, memiliki satu kehidupan dengan Allah, monggo, silakan. Ya. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 20-21 katakan, dengan orang Yahudi aku dapat menjadi seperti orang Yahudi. Kepada orang yang bukan Yahudi aku dapat menjadi seperti orang bukan Yahudi, dalam konteks bukan dia yang nggak benar, tapi dalam hal-hal yang dapat sesuai dengan Tuhan ya. Agar supaya apa? Apa supaya Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 9:20-21, agar supaya aku dapat memenangkan mereka. Jadi kalau kita menggunakan nama Allah untuk dapat memenangkan jiwa dan lain sebagainya, Allah sendiri nggak pusing, nggak repot-repot, kok kita yang harus pusing begitu ya, dengan kata lain. Jadi itulah, hati-hati pada saat kita mencoba untuk melihat hanya satu pohon dan kita mengabaikan seluruh hutan tersebut, saudara ya. Nah, inilah poinnya. Jadi kembali ke pelajaran kita. Apa yang menyebabkan orang Farisi itu sampai tidak mengerti? Padahal mereka itu apa? Wah, pembelajar firman ya. Nah, inilah Matius 23 ayat 25 ya. Inilah. Nanti kita akan hubungkan kenapa sampai ada orang yang harus gontok-gontokan untuk harus memaksakan nama Tuhan itu ya. Saya ingin membawa kita semua untuk masing-masing saudara dan juga saya ya. Mari kita lihat ayat Matius 23-25. Seakan-akan Anda pikir, oh ini hanya untuk orang Farisi. Tapi ini ada satu prinsip di sini yang mendasar. Terus terang, nanti kita akan lihat ya.
Matius 23-25 katakan, celakalah, Yesus tegur nih orang-orang Farisi ini ya, yang hanya fokus pada satu-satu poin tapi tidak melihat apa poin yang secara menyeluruh. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan itu tempat minuman itu. Kamu bersihkan di luarnya, tetapi sebelah dalam, di dalam cawan tersebut penuh rampasan dan kerakusan. Ya, seakan-akan ini hanya berbicara tentang kerakusan, ini hanya apa ya? Dalam segi mungkin finansial atau apa. Oh, hati-hati saudara. Kata kerakusan di sini bahasa Inggrisnya digunakan kata self-indulgence. Ya, bahasa Alkitab bahasa Inggris berbicara tentang kerakusan, ini adalah self-indulgence. Dari kata akrasia, artinya bukan kerakusan. Ya mungkin rakus harta, kita pikir begitu ya. Ini bukan rakus makan supaya kita jadi gemuk dan lain sebagainya. Bukan hanya itu. Tapi kata akrasia ini berarti the want of power. Keinginan untuk berkuasa. Keinginan rakus kuasa. Rakus untuk dapat diakui, saya lebih tahu saya tentang Allah ini. Tergantung itu seperti pemimpin-pemimpin Advent lainnya itu masih menggunakan kata Allah. Cetek pengetahuan mereka. Mungkin ada satu dua mungkin berpikir seperti itu. Tapi hati-hati saudara. Kita semua termasuk saya, mari kita hati-hati. Marilah kita memiliki self control, ya, dapat mengontrol diri kita, ya. Dapat mengontrol. Dari segi apa? The want of power, ingin dapatkan satu kuasa. Nah, itulah sebabnya ini kita dapat lihat Matius 23-25, Yesus berbicara tentang orang-orang Farisi yang ingin berkuasa, ya, ingin diakui, ingin diutamakan, ingin merasa lebih tahu daripada orang lain, ya. Karena ada kuasa, power yang mereka ingini. Itulah sebabnya Matius 23 ayat 5 dan 7, beberapa ayat sebelum ayat 25 ini, Yesus katakan tentang mereka yang the want of power ini. Apa yang dikatakan Matius 23 5-7? Semua pekerjaan yang mereka lakukan, orang-orang Farisi tersebut, hanya dimaksud supaya dilihat orang. Hati-hati ya. Kenapa kita harus gontok-gontokan? Ya, harus saling menyatakan, waduh, kalau Anda tidak percaya lunar sabat, pandangan Anda masih cetek dan lain sebagainya. Hati-hati. Mari kita punya kerendahan hati masing-masing, kita semua belajar. Mari kita belajar. Mari kita buka kita akan lihat ayatnya ya. Mari kita lihat seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus kalau memang nantinya kita akan pelajari ya. Kalau memang kita ada satu teologi ya, satu pohon yang kita sudah selidiki lebih mendalam, mari kita tempatkan pohon tersebut di satu Di satu hutannya Yesus, hutannya Allah. Agar supaya orang dapat membawa itu kepada kita semua lebih dekat kepada Allah. Tapi jangan kita membawa pemahaman kita tentang hanya boleh Yeshua, hanya boleh Yahweh atau Elohim dan lain sebagainya. Nggak boleh Allah. Nggak boleh ada selain lunar sabat dan lain sebagainya. Tidak dan lain sebagainya. Ya. Dan seakan-akan kita merasa menjadi lebih daripada orang lain. Hati-hati ya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembah yang lebar, ya, tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang sebagai orang-orang kudus. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Hati-hati. Ini terus terang saya selalu juga sebagai pembicara dari waktu ke waktu ya. Saya harus bertanya pada diri saya, Pendeta Rantung, apa motif Anda ya? Apa motif Anda? Supaya dilihat orang, supaya orang-orang like dan lain sebagainya, supaya Anda dihormati. Itu selalu menjadi beban saya ya. Beban kita semua mungkin ya. Kita harus selalu berpikir tentang hal ini ya, berdoa dan mohon kuasa Roh Kudus. Kenapa? Karena penghormatan manusia itu terus terang sia-sia. Firman Tuhan katakan bahwa bukan hanya itu, penghormatan manusia itu justru tidak menguatkan iman, justru melemahkan iman, saudara. Ya, dapat melemahkan melemahkan iman. Kenapa? Dalam Yohanes 5:44 dikatakan apa? Bagaimana kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa. Dan kata lain, kalau kehormatan kita dari manusia itu dapat membawa kita yang kita cari. Kita tidak dapat menjadi orang percaya. Kita tidak dapat menjadi orang beriman. Itulah sebabnya kita harus mengevaluasi selalu motif kita. Apa yang kita buat ya.
Apakah kita lebih termotivasi kalau ada tombol thumbs up, jempol-jempol yang naik dan lain sebagainya baru kita semangat? Atau 1-2 orang saja yang dapat mendengar firman Tuhan kalau kita mau bahas? Silakan. Ya. Bagi saya pribadi, saya terus terang saja ya, saya selalu bertanya kepada diri saya, kenapa saya bawakan ini? Dan jawaban saya yang pertama-tama adalah bahwa dapat saya katakan ya, bahwa ini telah menjadi satu kekuatan bagi saya pribadi. Ya, bagi saya pribadi. Jadi saya pernah berguyon, saya katakan setelah acara Zoom ya, bagi saudara. Kenapa saya terus termotivasi untuk bawakan acara ini? Karena ini telah menjadi motivasi egois saya katakan. Bukan egois dalam arti negatif, tapi saya ingin belajar bagi diri saya sendiri. Jujur saudara, saya sendiri dikuatkan, kehidupan saya sendiri diubahkan. Terus terang ya, walaupun saya seorang pendeta, dokter ya, doktor dengan kata lain ya, dosen agama dan lain sebagainya. Tapi pada saat sepanjang 2 tahun ini kita mempelajari setiap malam, saya pribadi saya melihat bagaimana perubahan-perubahan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan saya pribadi, dan inilah yang ingin saya terus bermohon kepada Tuhan Roh Kudus untuk terus memberikan kepada saya kekuatan untuk membawakan firman supaya saya pertama-tama pribadi dapat memiliki satu kehidupan yang lebih baik daripada waktu-waktu sebelumnya ya. Dan inilah kita harus mengevaluasi terus motif kita. Kalau Anda memiliki satu pemahaman tentang nama Allah yang bagus, silakan ya. Selidiki bersama. Kenapa? Ini Rasul Paulus katakan. 2 Korintus 4 ayat 22-4. Rasul Paulus apa ini katakan? Kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, motif-motif yang memalukan. Kenapa saya harus berbicara? Rasul Paulus kata, kenapa saya harus mengabar Injil? Ya, harus menolak. Kami menolak perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik. Kenapa? Apakah saya berbicara ini tujuannya supaya saya dapat uang dari Anda dan lain sebagainya untuk saya pribadi? Hati-hati. Kami tidak berlaku licik. Rasul Paulus katakan kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Rasul Paulus katakan. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Mari, jangan kita bilang, oh saya pandangan saya ini yang benar, Anda itu nggak benar. Mari kita dalam kasih kita buka. Oke, lunar sabat. Oke, kenapa? Dan kita bahas baik-baik. Orang Manado bilang, mari kita bahas baik-baik. Ya, di hadapan semua orang. Dan bukan itu saja, di hadapan Allah. Artinya adakah sebelum kita membahas ini kita berdoa? Sebelum kita membuka firman Tuhan, sebelum kita berbicara untuk membagikan firman tersebut di umum seperti di live stream dan lain sebagainya, adakah kita berdoa untuk Allah menguji hati dan motif saya secara pribadi? Rasul Paulus katakan, kami serahkan diri kami, kebenaran itu untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup, walaupun itu sudah benar, Rasul Paulus katakan sudah benar, sudah di-approve, diterima oleh Allah di hadapan semua, tapi ada orang yang tidak mau terima. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka Injil tersebut tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu kenapa? Bagaimana ini orang-orang yang akan binasa, yang tidak mau menerima Injil, yang tidak mau dipertimbangkan teologi mereka di hadapan orang, yang ada maksud-maksud tersembunyi supaya mereka lebih terkenal dan lain sebagainya, memalsukan firman Allah. Apa yang dikatakan? Orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Anda tahu apa itu ilah zaman ini? Apa itu bicara? Ini Rasul Paulus berbicara juga tentang filsafat-filsafat zaman ini. Dan saat ini di zaman kita, apa filsafat di zaman ini yang seringkali membutakan pikiran kita? Itu filsafat saya. Ya. Kita bukan melihat kemuliaan Kristus. Cahaya Injil itu berbicara tentang kemuliaan Kristus, tapi kita sekarang pada saat kita berteologi atau apa kita katakan saya lebih tahu. Ini pendeta-pendeta ini, pemimpin Advent ini, masih aja gunakan kata Allah dan lain sebagainya. Apa tujuan Anda bilang seperti itu? Apa tujuan kita? Adakah kita membawa orang untuk melihat kemuliaan Allah? Kalau kita membawa kemuliaan Allah dengan menyebut Yehoshua ataupun Yahweh, Yehova dan lain sebagainya, monggo. Tapi kalau ada masih orang yang masih menyatakan untuk dapat melihat kemuliaan Kristus ya dengan menggunakan kata Allah sekalipun, tapi itu membawa mereka untuk melihat kemuliaan Kristus, Allah sendiri nggak pikir-pikir repot tentang hal tersebut ya. Allah sendiri tidak repot-repot. Jadi itulah mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah, yang adalah gambaran. Jadi apa kira-kira? Apa kira-kira maksud tujuan daripada firman? Nomor 1 kita sudah lihat tadi ya, memuliakan Tuhan.
Jika engkau makan, jika engkau minum, ini bukan hanya tentang makan minum. Jika engkau melakukan sesuatu yang lain, jika engkau membaca firman Tuhan, jika engkau membagikan firman Tuhan, jika engkau berbicara tentang nama Allah, jika engkau berbicara tentang lunar kalender atau apapun semua, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kalau itu memang membawa kemuliaan Allah. Ya, kalau itu betul-betul membawa kemuliaan Allah. Lalu berikutnya, selain itu memuliakan Allah, bukan memuliakan diri kita apalagi. Setelah kita pikirkan untuk memuliakan Allah, adakah yang kita bawakan itu merubah kehidupan saya dan saudara? Adakah kehidupan kita itu pertama-tama dirubahkan? 2 Timotius 3, 16, 17 sudah sering kita ulang-ulangi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, ya, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau teologi kita hanya untuk kita gontok-gontokan, hantam-hantaman untuk cari tahu siapa yang lebih jago, wah, saya pikir kita tidak sedang memuliakan Allah dan kita tidak sedang memiliki kehidupan berubah. Tapi firman Tuhan itu merubah kehidupan. Orang-orang yang kecanduan, orang-orang yang memiliki amarah, ya, suka marah-marah pada suami, pada istri, anak, orang tua, marah-marah dan lain sebagainya, itu harus dihilangkan. Firman Tuhan itu harus membawa kita untuk satu perbuatan yang baik. Dan banyak hal cukup menarik ya. Cukup menarik, ada seorang penulis yang bernama Wendy Speake. Ya, Wendy Speake atau Speak ya. Dia menulis satu buku ya, The Sugar Fast. Jadi masalah dia adalah dia suka sekali dengan makan Oreo, coklat dan lain sebagainya, yang manis-manis. Dan ini dia menulis satu buku, The 40 Days Sugar Fast, Wendy Speake. Nah, coba lihat judul di atas daripada bukunya, subtitlenya, dikatakan di mana atau di saat physical detox. Kita apa? Kita sedang physical detox bertemu dengan spiritual transformation. Pada saat kita memperhatikan tubuh kita dengan mengadakan detox, menghilangkan racun-racun detox ya dari secara tubuh, itu bertemu dengan bertemu dengan spiritual transformation, transformasi kerohanian. Dan dia katakan pada saat di interview di Focus on the Family broadcast ya, dia katakan giving up sugar, dia katakan giving up sugar, tasting God's goodness. Kenapa? Kenapa dia berubah dirinya kebiasaannya apa? Kebiasaannya simple, saudara. Suka-suka makan yang manis-manis. Suka-suka makan yang manis-manis. Kenapa? Karena dia bertemu dengan firman Tuhan yang lebih manis daripada coklat, daripada Silver Queen. Ya. Jadi tadinya kecanduan Silver Queen ya, saudara. Ya, mungkin Anda pikir, wah kalau kecanduan marijuana, heroin, wah itu parah ya. Tapi ya, seringkali kita banyak hal yang kecanduan kecil-kecil juga yang sebenarnya firman Tuhan juga dapat hilangkan. Seperti orang yang kecanduan heroin yang saya tahu pasti telah berubah. Kenapa? Karena telah mengecap, saudara-saudara, mengecap betapa manisnya firman Tuhan. Lebih manis daripada heroin, lebih manis daripada coklat, Silver Queen, dan lain sebagainya. Jadi inilah, mari kita kecap firman Tuhan. Mari kita menemukan maksud-maksud utama firman Tuhan. Mari kita belajar dengan tuntunan Roh Kudus yang dapat memuliakan Tuhan dan merubah kehidupan kita. Ya, kecanduan-kecanduan kecil yang kita miliki. Satu statement sini dikatakan, if you want a deeper relationship with Jesus, kalau kita ingin memiliki satu hubungan yang dalam dengan Yesus, feast on Him, makan Dia, berpesta dengan Yesus, pestakan Dia dengan telannya, makan Dia dengan telannya, until you lose your appetite for anything this world offers. Makan firman Tuhan, makan Yesus dengan telannya, sampai Anda kehilangan kesukaan, appetite Anda, rasa rindu Anda terhadap segala sesuatu yang dunia tawarkan. Kecap firman, saudara. Ya, kecap. Kalau kita mengecap firman, maka dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 18, Allah yang menghendaki kehidupan berubah, mau kita mengecap firman-Nya ya, di mana atas kehendaknya sendiri, atas kehendak Allah, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, kita dijadikan untuk apa? Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Kalau Anda dan saya mengecap firman Tuhan, maka kita akan menjadi yang utama daripada umat manusia lainnya. Ya, kita menjadi contoh, ada yang utama. Kita telah mengecap firman tersebut ya. Pada saat kita mengecap
diubahkan dari firman kebenaran. Allah menghendaki kehidupan yang berubah, kehidupan yang berpusat pada firman-Nya. 1 Petrus 2:2-3 katakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin. Kita selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadilah seperti bayi, saudara, yang baru lahir, yang ingin selalu mendengarkan firman Tuhan, ingin mendapatkan air susu yang murni dan yang rohani. Dan itulah yang membawa kita bertumbuh. Dan itulah yang membawa saudara dan saya beroleh keselamatan. Itulah goal kita. Tujuan kita bukan siapa yang lebih jago, pendeta Lantung lebih jago, atau bukan. Supaya kita semua, saudara dan saya, bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih masih bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak. Jika ada mungkin tambahan ataupun pertanyaan ya, sehubungan dengan pelajaran kita, silakan. Oh, mungkin ada kesaksian tadi malam ya, waktu di New Jersey. Kita memiliki kesempatan indah untuk bersaksi. Oh, tapi mungkin waktu kita sudah sangat panjang ini ya. Saya enggak ya, mungkin hanya satu saja karena waktu kita di waktu New Jersey sudah 8:37. Jadi mungkin enggak punya banyak waktu, mungkin ada satu atau dua dari Papi dan Om Ren, silakan. Sudah bagus sekali, thank you. That's Gitu aja. Oke, terima kasih. Om Ren, silakan Om Ren. Terima kasih banyak, Pendeta. Sangat lengkap. Terima kasih. Oh, jika ya tidak ada, mungkin ada satu lagi, satu tambahan atau pertanyaan atau satu kesaksian mungkin, satu kesaksian singkat tentang bagaimana saudara-saudari yang telah mengecap firman Tuhan, ya, apakah itu membawa kita kepada pertumbuhan kerohanian kita? Silakan. Jika ada yang tergerak, silakan. Ada kira-kira? Ada? Jadi ada lihat? Enggak ya? Jika tidak ada, ya mungkin dari live stream. Dek, silakan, Dek. Tidak ada tambahan, Pendeta. Oke. Saya mohon maaf tadi saya telah menutup Anda yang mungkin ada yang ingin bersaksi, tapi saya katakan karena waktu ya. Tapi ya memang ya mungkin ya besok mungkin ya saya akan coba lebih singkat tambahan penjelasannya. Mungkin Anda akan bawakan kesaksian. Jadi saya ingin mengundang besok jika ada yang ingin bersaksi tentang pelajaran kita, bagaimana Anda yang mengecap firman, silakan kita akan bahas besok ya. Anda akan memiliki waktu besok. Ada kira-kira? Jika tidak ada, besok saya mungkin ya. Mungkin kita masuk bagian kedua acara ibadah kita, yaitu kita berdoa pada saat ini dengan pokok-pokok doa yang dapat dibawakan. Saya lihat Tante Yeni sudah bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan Tante Yeni ya. Sudah bersama-sama di acara ada yang ibadah. saya tanya. Oh, silakan Bapak Gibson. Ya. Iya, bagaimana ya kalau kita sudah mengetahui bahwa saya membaca firman Tuhan itu kita berarti diilhami dan kita ada Roh Kudus. Jadi ketika seseorang sudah banyak menghafal atau membaca firman Tuhan, bahkan sudah melayani. Saya mengatakan ini bukan di Advent ya, ini karena saya baru masuk di Advent, saya pengalaman yang lama. Jadi dia melayani, tapi ternyata ketika ada masalah pada kehidupan yang dihadapinya, dia malah jadi berhenti untuk melayani dan sama sekali vakum, bahkan tidak lagi memberi semangat buat orang lain. Apa pendapat kita tentang firman Tuhan yang sudah dihafal, sudah dibaca, bahkan sudah ditaburnya bagi orang lain? Gitu kira-kira, Pak. Iya. Ya, itu satu pertanyaan yang saya percaya Bapak Gibson itu bukan hanya di gereja luar, tapi terus terang saja itu dapat dialami oleh siapa saja, entah di mana gerejanya, di mana hamba Tuhan tersebut berada. Karena masalah-masalah kehidupan seringkali menjadi lebih fokus ya. Dan kita seringkali dalam seperti pertanyaan tadi sebelum kita mulai Zoom, dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan ada saat-saat tertentu mungkin kita menjadi lemah dan kita mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kita sendiri. Tadi sudah Bapak Gibson tanya tentang sebelum kita acara mulai tadi di Zoom, Bapak Gibson berbicara tentang euthanasia, bagaimana mercy killing tersebut ya. Jadi kita mencoba untuk mengatasi masalah tersebut dan ada bagi sebagian orang pikir bahwa
jalan keluar dari masalah mereka adalah mereka ya disuntik sampai matilah begitu supaya terhindar dari masalah kehidupan tersebut. Tapi sekali lagi itu semua adalah bergantung kepada apa yang kita ingin lakukan bagi diri kita sendiri. Gantinya kita yang mengalami masalah yang besar seperti Yesus yang berkata, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Kalau bisa, saya tidak sanggup dengan kata lain dari segi kekuatannya sebagai manusia. Dia tidak sanggup menghadapi tantangan kehidupan. Tapi gantinya dia katakan, biarlah dia dieutanasi ya, jadi apa mati ya disuntik dan lain sebagainya. Tapi dia katakan apa? Tapi biarlah kehendak Allah yang apa ya, kehendak Allah yang jadi. Disinilah mungkin ya kita semua perlu terus-menerus menikmati firman Tuhan. Kenapa? Seperti pelajaran kita sudah katakan bahwa pengharapan kita itu adalah jangkar kekuatan kita yang akan membawa kita supaya tidak tergoyang. Jadi kenapa sampai orang lemah iman seperti Bapak Gibson katakan? Karena jangkarnya itu mungkin belum dilabuhkan kepada firman Tuhan. Jadi masih goyang ya. Masih goyang. Jadi marilah kita semua saling menguatkan satu dengan yang lain dengan firman Tuhan. Marilah kita menguatkan dengan saling mendoakan. Jadi mungkin ada hamba Tuhan yang dalam situasi tertentu goyang juga dia ya. Ada banyak yang dapat goyang, entah itu sakit, duka dalam keluarga, orang bisa atau ditinggalkan istri atau suami, hamba-hamba Tuhan bisa jadi goyang juga Saudara ya. Jadi disitulah kita saling menguatkan satu dengan yang lain supaya dan juga firman Tuhan. Kalau kita terus memiliki pengharapan, firman itu ayat inti kita katakan jangkar ya, Yesus jangkar kita ayat pengharapan. Jadi jangkar Yesus itu adanya pengharapan. Ya, jadi kita melihat apakah penderitaan saya ditinggalkan kekasih saya ditinggalkan oleh orang-orang yang saya kasih, ditinggalkan anak-anak saya mengalami masalah ini, masalah itu. Ya, kita sering melihat itu sebagai the end of the road. Itulah akhir daripada jalan yang dapat kita lihat. Tapi adakah kita bergantung kepada Tuhan kita? Kenapa? Tuhan kita itu adalah Allah yang Alfa dan Omega ya. Dia sudah tiba di masa depan kita. Dia sudah tiba di tempat yang dia sudah siapkan bagi kita. Dan kenapa kita tidak bergantung kepada dia? Kalau kita bergantung kepada dia dengan pengharapan-pengharapan dari firman-Nya, maka saya berdoa, mudah-mudahan saya tidak juga lemah iman. Ya, saudara dan saya, mari kita berdoa supaya kita terus berjangkar di dalam firman Tuhan, supaya begitu angin, tofan dan lain sebagainya, ya kapal kita itu tidak goyang, tidak diombang-ambingkan. Terima kasih Bapak Gibson, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya ada, jika tidak ada lagi, mari kita masuk bagian kedua dalam doa kita. Silakan. Tadi saya di mana ya? Saya sudah sebutkan Tante Yeni ya. Tadi saya sudah melihat Tante Yeni ya, sudah bersama-sama dengan kita. Ya. Ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada dari live stream, silakan deh. Dari live stream ada permintaan doa pendeta dari Ida Novi Antang. Katanya tolong doakan mereka yang sedang sakit demam, juga anaknya yang sedang sakit mungkin kanker karena sedang menjalani kemoterapi. Ya oke. Lalu dari Tante Femi Kiroyan, tetap tolong doakan Willy Winokan yang sudah 2 minggu di rumah sakit. Dan juga ada silent request mereka yang seperti biasa. Ya. Terima kasih saudara-saudari sekalian yang sekali lagi yang sudah bersama-sama pada saat ini. Mari kita meluangkan waktu bersama untuk berdoa pada saat ini. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kembali pada malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kami dapat datang kepadamu Tuhan, kami dapat mengecap indahnya firman-Mu yang membawa kami untuk hanya memuliakan Engkau, membawa kami untuk hanya memperoleh perubahan pertama-tama dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami terus dapat bertumbuh dan dapat terus berjalan di jalan keselamatan yang telah Engkau bawa kami berada pada saat ini. Bantulah kami Tuhan, agar kami jangan lemah iman, agar kami jangan hanya berpusat kepada diri kami sendiri, agar kami jangan jauh atau menjauhkan diri kami dari jalan keselamatan dan masuk pada jalan-jalan yang ujungnya hanya menuju kepada maut. Bawalah selalu kami Tuhan, biarlah kami selalu dapat melihat firman itu sebagai sesuatu yang berguna untuk kami. Bukan berguna untuk supaya kami mendapatkan kehormatan, bukan untuk berguna menunjukkan kami lebih tahu, lebih hebat dari orang lain. Tidak Tuhan. Tapi pertama-tama membawa kami untuk memiliki perubahan yang sesungguhnya dapat terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing. Bantulah kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus
bekerja dalam diri kami masing-masing, kami semua, hamba-Mu Tuhan khususnya. Supaya kami dapat menghargai firman-Mu dan melihat apa yang Engkau kehendaki. Bukan memaksakan kehendak kami, bukan memaksakan pikiran kami, memaksakan tradisi kami, memaksakan kebiasaan kami ke dalam firman tersebut. Dan menjadikan firman itu untuk menghantam orang lain dan bukan untuk menghantam diri kami sendiri. Bantulah kami semua Tuhan. Bantulah agar kami memiliki satu kehidupan yang lebih baik. Dapat menjadi anak-anak Tuhan yang saling mengasihi anggota keluarga kami, mengasihi orang tua kami, mengasihi anak-anak kami, mengasihi suami, mengasihi istri kami. Memiliki satu perubahan yang mana kasih Kristus itu yang Kau sudah tunjukkan dapat terpancar dari dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami sudah pelajari bersama dan tanamkanlah itu terus Tuhan di dalam kehidupan kami dan biarlah kami akan selalu kuat Tuhan, selalu kuat di dalam Engkau pada saat ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau juga sudah menyertai seluruh umat-umat Tuhan yang telah datang berbakti pada saat ini, yang telah berbakti melalui Zoom dan juga live stream. Orang-orang tua kami, Om Rain, Papi Mami, Bapak Awi juga yang sudah bersama-sama, Tante Tina, dan juga saudara-saudari kami lainnya hamba tidak sempat sebutkan satu persatu. Bapak Gibson juga, Tampu Bolon yang juga sudah bertanya pada saat tadi. Kami berdoa Tuhan, Tuhan akan selalu menyertai orang-orang tua kami ini, saudara-saudari kami ini juga. Kami juga berdoa terus bagi Ibu Siana Laloan Tuhan dalam segala rancangan-rancangan surga, agar dia dapat datang untuk dapat menjadi kekuatan yang lebih Tuhan. Bagi Jane. Jane sudah dikuatkan selalu oleh firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa. Kiranya Tuhan Engkau dapat memberikan kekuatan yang lebih pada saat jika Engkau berkehendak Ibu Shana datang untuk dapat bersama-sama dengan Jane. Pada saat ini juga kami datang untuk membawakan saudara-saudari kami juga yang dengan permohonan pribadi mereka. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan saudari Ida Antang Tuhan, yang untuk mendoakan anaknya yang dalam keadaan sakit di kemoterapi Tuhan. Tuhan kami berdoa. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Jika Engkau berkemurahan, maka penyakit apapun tidak akan menghalangi agar supaya kemuliaan-Mu dapat dinyatakan. Agar hanya nama-Mu dapat dipuji dan dimuliakan. Kami percaya Tuhan, apa yang terjadi kepada saudara-saudari yang kami kenal, kami ketahui. Walaupun sudah harus divonis oleh dokter, tetapi kalau Engkau menyatakan belum saatnya untuk beristirahat karena ada yang masih terus dapat dilakukan, kiranya itu dapat terjadi. Tapi segala sesuatu Tuhan kami serahkan. Kami percaya saudari Ida Antang juga akan selalu menyerahkan anaknya ini dan juga saudara-saudari lainnya juga dalam keadaan demam seperti tadi dinyatakan dapat memperoleh kesembuhan dari surga. Bersama dengan saudari Femi Walangitan Kiroyan Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Bapak Willy Winokan di Colorado Tuhan. Dengan pergumulan kesehatannya Tuhan. Kami berdoa, kami berharap Tuhan kiranya pengharapan dari surga. Entah itu pengharapan kehidupan kekal khususnya dan juga pengharapan jika Tuhan masih dapat memberikan kesempatan padanya untuk sembuh saat ini. Biarlah pengharapan tersebut dapat menjadi bahagian Bapak Winokan. Dan jika Tuhan berkehendak tentunya Tuhan dapat memenuhi pengharapan kesembuhan untuk saat ini. Untuk hanya Tuhan kemuliaan-Mu saja dapat dinyatakan. Tapi sekali lagi Tuhan kami hanya dapat menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga terus berdoa Tuhan. Kami terus berdoa juga bagi umat-umat Tuhan dengan pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Kami terus berdoa bagi Tante Omi Asa Tuhan di California dengan permohonan pergumulannya. Tuhan sertailah dia terus. Sertailah dia selalu Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan kehidupannya Tuhan penuhilah. Kami juga terus berdoa bagi Evi dan Angel juga agar kekuatan penghiburan surga dapat terus menjadi bagian Evi dan Angel. Kami juga terus berdoa bagi sahabat-sahabat yang mereka selalu ingin kami doakan. Tuhan dengarkanlah dan biarlah Tuhan berperkara dalam permohonan Evi dan Angel. Bersama-sama dengan Om Yan dan Tante Sin Tuhan kami ingin berdoa bagi anak-anak, bagi cucu-cucu mereka secara khusus. Kami bersyukur Tuhan karena kami dapat melihat bagaimana Tuhan sudah mulai terus menggerakkan cucu-cucu daripada Om Yan untuk datang lebih dekat kepadamu Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudari kami lainnya juga dengan permohonan-permohonan pribadi mereka. Kami terus berdoa bagi Ibu Eli Cherry Tuhan di Colorado, Tuhan sertailah dia. Kami terus berdoa bagi Tante Eta Antolonda Tuhan, kiranya Tuhan terus menyertai dia. Dan hamba-Mu juga ingin secara khusus mendoakan pendeta
dan Ibu Pendeta Sarjono, Tuhan. Kami berdoa dalam kehidupan baru mereka di Colorado. Kiranya Tuhan memberkati Pendeta Sarjono. Tuhan juga memberkati Ibu Jane Sarjono, Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan-pelayanan yang pendeta lakukan. Tuhan akan selalu menyertai mereka. Pada saat ini juga Tuhan, hamba-Mu ingin juga mendoakan umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin mendoakan keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Fisdak, Tuhan. Kami berdoa sekali semua, Tuhan, mulai dari anak-anak sampai orang-orang tua sekalipun, Tuhan akan selalu menyertai. Keluarga secara khusus, hamba-Mu ingin mendoakan keluarga si Hotang Mokalo, Bapak Jaminten, Ibu Ellen Foni, anak-anak mereka, Tuhan. Kami berdoa, kiranya Pierce, Sherin akan selalu mendapatkan perlindungan dari surga. Seperti Engkau selalu telah berikan kepada mereka. Perlindungan lebih khusus juga kepada Bapak Jaminten, Ibu Ellen dalam pekerjaan mereka. Kami berdoa bagi Bapak Jaminten dalam usaha-usaha juga pekerjaan dan juga penginjilan yang dia lakukan. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan juga membantu Ibu Ellen Foni dengan frozen shoulder ataupun masalah sedikit kesehatan yang dia alami pada saat ini. Tuhan bantulah kiranya kekuatan dari surga dapat membantu Ibu Ellen dengan exercise yang dilakukan itu dapat membantu pergerakan tangan yang menjadi masalah pada saat ini. Kiranya Tuhan akan selalu melihat keluarga ini, Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi saudari Daisy Kaligis, Tuhan. Kiranya penyertaan surga akan selalu menyertai Daisy dalam pekerjaannya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam support yang masih mungkin dia dapat berikan kepada siapa seanggota keluarga seperti kepada Yesi putrinya, Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan selalu memberkati Daisy sehingga dengan berkat-berkat tersebut dia dapat menjadi saluran berkat surga. Berkatilah juga semua umat-umat Tuhan yang lainnya, Tuhan. Yang dalam keadaan sakit yang selalu kami selalu sebutkan, kami percaya Tuhan Engkau akan menjawab permohonan-permohonan kami, Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mendengar dan menjawabnya Tuhan. Karena segala permohonan ini Tuhan telah kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudari sekalian yang sudah bergabung ya bersama dengan kami di Jemaat Fisdak. Sampai bertemu besok di waktu yang sama. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.